Jika kita ditanya mengenai salah satu hewan besar yang hidup saat ini, tentu diantaranya adalah gajah yang dinobatkan sebagai hewan mamalia darat terbesar di muka bumi. Gelar ini berhasil ia dapatkan secara turun-temurun dari spesies terbesarnya yang hidup pada zaman pertengahan hingga akhir zaman Pleistosen di sebuah superbenua yang menggabungkan daratan Eropa dan juga Asia yang disebut Eurasia. Gajah tersebut tidak lain adalah Paleoloxodon namadicus yang memiliki tinggi mencapai 5,2 meter dan berat mencapai 19 ton. Namun, apa jadinya jika gajah yang umumnya besar terkena stunting sehingga tubuhnya 11-12 dengan sapi yang dulunya banyak ditemukan di Indonesia? Ia adalah Stegodon, spesies gajah kerdil yang tersebar banyak di Indonesia dari Pulau Sulawesi hingga ke Flores. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana kehidupan Stegodon di Indonesia sebelum akhirnya mereka dinyatakan punah, serta bagaimana gajah ini bisa memiliki ukuran yang sangat kecil dibanding gajah yang hidup saat ini berdasarkan temuan-temuan ilmiah. Berikut adalah pembahasan Stegodon. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia masih menyimpan banyak misteri akan peradaban di masa lampau, khususnya hal-hal yang menyangkut dengan fauna purba. Beberapa di antaranya telah teridentifikasi memiliki ukuran tubuh yang begitu besar. Di lain sisi, ada juga fauna purba yang memiliki ukuran tubuh yang berbanding terbalik dengan ukuran hewan sebenarnya, yaitu gajah yang dikenal dengan Stegodon, yang beberapa spesiesnya memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Stegodon sendiri merupakan genus mamalia besar berbelalai dan bergading yang masih berkerabat dekat dengan famili Elephantidae yang masih eksis hingga saat ini. Ia terkelompok dalam keluarga Stegodontinae yang terkenal memiliki gada yang sangat panjang yang tumbuh saling bersebelahan sehingga membuat Stegodon harus meletakkan belalainya di kiri, kadang juga di kanan, bukan di tengah seperti gajah modern. Mereka dulunya mendiami sebagian besar wilayah daratan Asia serta beberapa bagian Afrika selama periode Pliocene hingga Pleistosen. Dan di sini yang perlu dicatat adalah bahwa tidak semua spesies Stegodon yang telah ditemukan semuanya memiliki ukuran yang setara dengan sapi. Beberapa spesies lainnya juga memiliki ukuran yang sama dengan gajah modern. Misalnya, yang paling besar adalah dengan nama Stegodon danskii dari Tiongkok yang tingginya sampai melebihi 3,5 meter dan berat mencapai 10 ton, sehingga menempatkannya di antara posisi mamalia darat terbesar sepanjang masa. Hal ini sangat berbeda jauh dengan para Stegodon yang hidup di Indonesia yang cenderung memiliki ukuran jauh lebih kecil yang membuatnya kerap dipanggil dengan sebutan pygmy elephant atau gajah kerdil. Fosil Stegodon yang telah ditemukan hampir di seluruh pulau Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan juga Flores yang semakin menguatkan bahwa penyebab utama tubuhnya menjadi kecil adalah karena insular dwarfism. Pada tahun 1956, fosil Stegodon pertama berhasil ditemukan di Sentral Ngada, Flores oleh seorang kepala daerah di sana yang kemudian ia laporkan kepada pemuka agama asal Belanda, yaitu Dr. Verhoeven. Fosil yang telah dikumpulkan kemudian direstorasi dan diangkut untuk dikirim ke sebuah museum yang ada di Bogor dalam rangka penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hewan apa itu sebenarnya. Setelah dianalisis oleh para peneliti asal Belanda yang masih menetap di Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945, fosil tersebut dinyatakan berasal dari spesies gajah yang telah punah dan aneh dikarenakan ukurannya yang begitu kecil, yang kemudian mereka namai dengan Stegodon trigonocephalus florensis. Namun, yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana mungkin Stegodon bisa tiba-tiba muncul di Pulau Flores, yang mana saat ini wilayahnya telah dikepung oleh lautan dan jauh dari daratan. Padahal, jika kita melihat temuan fosil Stegodon yang ada di Indonesia menginformasikan jika spesies yang sama juga mendiami pulau di luar Pulau Flores, seperti Pulau Sulawesi dan Jawa. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, para Stegodon yang berasal dari daratan utama Asia mulai bermigrasi ke Asia Tenggara untuk terus bertahan hidup dari benturan iklim dunia yang terus berubah. Indonesia adalah salah satu target dari proses penyebaran mereka, di mana pintu mereka masuk melalui Indonesia bagian barat yang kala itu masih terhubung dengan Semenanjung Malaya. Dari sini, hewan-hewan dari Tiongkok, Thailand, dan Malaysia bisa pergi tanpa harus membuat kaki mereka basah. Hal ini dikarenakan selama zaman es terjadi penurunan permukaan air laut yang menyebabkan terhubungnya daratan antara benua Asia dengan kepulauan Indonesia bagian barat, termasuk Sundaland. Sehingga jangan heran jika spesies-spesies besar seperti harimau, badak, orangutan, dan Stegodon yang kita bahas saat ini dapat berada di Indonesia.
Setelah gajah kecil tersebut mulai mendapatkan tempat yang mereka anggap nyaman, bumi kembali mengalami perubahan. Es di kutub dan sekitarnya yang awalnya membeku pada zaman Pleistosen, kini mengalami pencairan pada kurun waktu yang disebut dengan Early Holocene Sea Level Rise, atau jika terjemahkan menjadi kenaikan permukaan air laut pada awal periode Holocene. Peristiwa ini mengakibatkan permukaan laut naik hingga mencapai tinggi 60 meter dari garis pantai semula, sehingga menenggelamkan berbagai dataran rendah hingga memisahkan Pulau Sumatera dengan Borneo dan Jawa, termasuk rangkaian Pulau Nusa Tenggara. Hewan yang sudah terlanjur terjebak dalam masing-masing pulau tersebut harus berpisah dari kawanannya yang kini hidup di beda pulau dan memaksa Stegodon harus mulai kehidupan barunya. Keterbatasan pilihan pasangan dan terbatasnya sumber daya alam membuat hidup mereka terasa tidak nyaman. Luas wilayah pulau yang kini mereka tinggali sangat berbeda jauh dengan yang ada di daratan utama benua, membuat sumber daya makanannya menjadi terbatas, sehingga menciptakan sebuah proses seleksi alam yang tak terelakkan yang dikenal dengan insular dwarfism yang terjadi pada Stegodon yang terjebak di Pulau Flores. Insular dwarfism adalah fenomena biologis di mana hewan yang hidup di pulau-pulau kecil cenderung menjadi lebih kecil daripada kerabat mereka di daratan yang lebih besar. Hal ini membuat calon bayi Stegodon yang umumnya dapat tumbuh mencapai 3,5 meter ketika dewasa, kini hanya sebesar 1,5 meter yang membuatnya terlihat seperti seukuran sapi. Di lain sisi, Stegodon yang terjebak di Pulau Jawa tidak mengalami hal yang sama dengan Stegodon yang ada di Flores. Ukuran tubuh mereka berdasarkan temuan fosilnya tidak jauh berbeda dengan gajah modern dengan rentang antara 2,5 hingga 3 meter. Karena itulah, semakin besar suatu pulau, maka suatu hewan tidak perlu berevolusi menjadi kerdil. Faktanya, tidak hanya terjadi pada spesies hewan purba saja, seperti pada Stegodon, melainkan juga pada hewan yang masih hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera ini misalnya, yang dinobatkan sebagai subspesies terkecil dari harimau di dunia, di mana lebih kecil dari harimau Bengal dan harimau Siberia. Lalu, bagaimana kehidupan Stegodon hingga sebelum kepunahan mereka ada di depan mata? Gambar yang kita lihat saat ini adalah hasil karya dari Matt Salisbury pada tahun 2013 yang menunjukkan betapa kecilnya Stegodon sondari dibanding spesies Stegodon terbesar yang pernah hidup di daratan Asia. Proses insular dwarfism yang terjadi di Kepulauan Flores membuatnya hanya memiliki tinggi sekitar 1,2 meter dan berat 400 kg. Dan semua ini, menurut Van Kuntenberg dan kawan-kawan, pada tahun 2008 dapat terjadi ketika para Stegodon dari Jawa dan Sulawesi melakukan kolonialisasi terhadap Kepulauan Flores. Fase kolonialisasi pertama dimulai dari Stegodon sondari berdasarkan temuan fosilnya yang berumur lebih tua dari Stegodon yang datang selanjutnya, yaitu sekitar 900.000 tahun yang lalu. Fosil tersebut berhasil ditemukan di Tangitalo, cekungan Soa, yang tercatat sebagai spesies terkecil dari Stegodon. Di sini, ia hidup bersama para komodo dan hewan purba lainnya pada zaman awal Pleistosen dengan bertumpu pada vegetasi alam Flores yang memiliki spesialisasi memakan rumput. Sayangnya, hidup Stegodon sondari di Pulau Flores tidak bertahan lama setelah peristiwa erupsi gunung berapi yang menyerang pulau tersebut sehingga mengakibatkan kematian massal. Setelah 50.000 tahun lamanya atau 850.000 tahun yang lalu, siklus kolonialisasi kedua oleh Stegodon kini dimulai kembali. Kali ini, kolonialisasi dilakukan oleh Stegodon florensis, yang menurut peneliti, mereka datang dari Pulau Jawa dan juga Sulawesi. Meskipun tinggi permukaan air laut pada waktu itu tergolong rendah, bukan berarti mereka tidak harus berenang untuk sampai di pulau pijakan seperti Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, mengingat banyak bukti bahwa anggota Proboscidea termasuk Stegodon dapat berenang. Pada masa ini, tikus raksasa dengan nama Papagomis armanvillei mulai berkembang cukup banyak dan komodo ternyata masih bisa selamat dari peristiwa kepunahan sebelumnya. Stegodon florensis juga masih memiliki ukuran tubuh yang tidak lebih sama dengan gajah modern yang memanfaatkan vegetasi dari alam Flores yang semakin subur sehingga bentuk savana setelah erupsi terjadi. Namun, ketika bumi memasuki zaman pertengahan Pleistosen, tubuh mereka yang awalnya besar kini secara bertahap mengalami penurunan hingga mencapai tinggi 1,9 meter. Masalah sumber daya makanan dan tidak adanya ruang gerak yang besar membuat tubuhnya terus mengerdil, yang puncaknya pada zaman akhir Pleistosen, di mana erupsi gunung berapi kedua terjadi kembali, merusak segala ekosistem yang menjadi tempat mereka bergantung. Dan di periode inilah Stegodon florensis mendapat nama Stegodon florensis insularis, yang tubuhnya turun jauh mencapai 1,3 meter, yang membuatnya rentan untuk diburu oleh para hobbit atau Homo floresiensis yang juga mengalami masa krisis.
Fosil-fosil yang ditemukan di liang gua menunjukkan adanya bukti pemotongan dan konsumsi dari daging gajah gede tersebut, yang menginformasikan bahwa para hobbit kemungkinan besar berpartisipasi dalam kegiatan berburu dan memakan hewan ini. Dan hingga saat ini, yang tersisa dari serangkaian event ini hanyalah Komodo yang terus eksis berkat dikenalkannya babi dan rusa sekitar 5.000 tahun yang lalu oleh manusia modern.